Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Pertama-tama, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Askara Jeda Putra dari SMA Lab School Kebayoran. Pada sesi perdebatan ini, saya akan berperan selaku pembicara pertama untuk tim pemerintah. Kami akan membawa mosi, yaitu Dewan ini akan melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa yang melakukan pelanggaran berat. Kami selaku tim pemerintah sangat setuju terhadap mosi tersebut. Sebelum saya memulai argumentasi, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa definisi terlebih dahulu. Yang pertama adalah sekolah. Sekolah adalah lembaga yang berfungsi mendidik siswa secara formal, baik dalam hal akademik maupun moralitas. Di sini, moralitas berarti hal-hal yang dibenarkan atas asas-asas tertentu, baik itu secara sosial, secara agama, maupun hal-hal lainnya. Yang kedua adalah pengeluaran siswa, yaitu pengembalian siswa kepada orang tua sehingga tidak lagi berpartisipasi dalam kegiatan belajar di sekolah. Yang ketiga adalah pelanggaran berat, yang terdiri dari aktivitas-aktivitas seperti perundungan dan pemakaian narkoba yang telah disampaikan oleh Dewan Juri, namun juga termasuk hal-hal seperti tawuran. Hal-hal ini dapat dikatakan tidak bermoral atau melanggar norma. Dengan bekal beberapa definisi tersebut, maka kita dapat melanjutkan ke tahap argumentasi. Pertama adalah dari segi fungsi sekolah, yaitu untuk mendidik dalam hal akademik maupun moralitas. Di sini terjadi suatu kontradiksi. Bila pelanggaran berat adalah suatu hal yang tidak bermoral, dan sekolah bertugas untuk mengajarkan moralitas, maka bagaimanakah siswa yang telah melakukan pelanggaran tersebut, siswa yang telah dikeluarkan, dapat mempelajari mengenai moralitas? Jika institusi formal yang telah dimandatkan untuk mengajarkan moralitas tidak mengajarkan hal tersebut terhadap kepada siswa, maka siswa tidak akan mengerti mengenai moralitas, mengapa itu buruk dan mengapa itu baik. Maka mereka akan melanjutkan pelanggaran-pelanggaran yang telah mereka lakukan. Kedua adalah dari segi pengembalian kepada orang tua, di mana sekolah tidak lagi bersedia untuk mendidik siswa, di mana pendidikan juga diserahkan kembali kepada orang tua. Walau orang tua memang sumber pendidikan pertama, ini mengabaikan masalah-masalah rumah tangga yang mungkin ada di beberapa keluarga. Masalah-masalah seperti perceraian, KDRT, alkoholisme, dan masalah finansial. Negara sulit atau bahkan tidak mampu mengatur hal-hal tersebut. Negara tidak bisa mengontrol kualitas pendidikan yang ada di rumah tangga serta kondusivitas lingkungan yang ada. Sementara itu, jika ada masalah-masalah keluarga yang pada sendirinya adalah pelanggaran norma, maka bagaimana siswa bisa mempelajari norma-norma secara efektif jika lingkungannya saja sudah melanggar norma? Hal ini berbeda dengan sekolah, di mana negara bisa mengontrol, bisa menjaga kualitasnya sebagai suatu institusi yang objektif. Lalu, ketiga adalah dari segi sosiologis, yaitu konsep labeling. Labeling dalam hal ini berarti pengecapan dan pemberian julukan sosial bagi orang yang telah melakukan penyimpangan sosial. Hal ini terjadi bagi siswa yang telah dikeluarkan, di mana mereka dicap sebagai anak gagal dan juga beban keluarga. Dampak yang umum terjadi karena labeling juga terjadi bagi siswa-siswa tersebut, yaitu identifikasi diri mereka dengan label atau julukan yang telah diberikan. Hal ini menyebabkan demotivasi untuk berubah dan pelanjutan dari pelanggaran yang telah ada, karena mereka telah merasa bahwa diri mereka ditelantarkan secara sosial. Selain itu juga ada dampak pada orang tua. Orang tua yang dilabel dicap sebagai orang tua gagal akan menjadi jauh dari anak, serta pendidikan tidak dapat dilakukan secara efektif. Hal ini memunculkan masalah baru bagi pengembalian kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua juga dapat menelantarkan anak mereka. Yang keempat dan terakhir adalah dari segi asas hukum. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, negara bertugas untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa.
Selain itu, dalam UUD tercantum bahwa pendidikan adalah hak bagi semua warga negara Indonesia. Maka negara harus menjamin pengadaan pendidikan. Jika tidak, maka negara telah melakukan suatu pelanggaran hak. Bagaimana negara bisa menjamin pendidikan? Salah satunya adalah dengan tidak mengeluarkan siswa, dengan menjamin bahwa siswa tidak akan dikeluarkan karena telah melakukan suatu pelanggaran berat. Sehingga pendidikan moral bisa dilakukan secara efektif, sehingga pelanggaran hak tidak dilakukan. Selain itu juga dalam UUD negara dicantumkan untuk memeliharakan fakir miskin dan anak-anak terlantar. Jika anak-anak terlantar karena kebijakan negara yang tidak melarang sekolah untuk mengeluarkan siswa, dan hal ini menyebabkan terjadinya suatu fenomena labeling yang menelantarkan anak-anak tersebut dari keluarga maupun dari sosial, maka negara telah menelantarkan anak-anak yang seharusnya mereka pelihara. Melalui argumen-argumen dari beberapa segi tersebut, dapat ditunjukkan bahwa pengeluaran siswa itu melanggar asas dan juga memiliki dampak yang buruk. Oleh karena itu, kami selaku tim pemerintah menegaskan kembali bahwa kami sangat setuju dalam hal pelarangan sekolah untuk mengeluarkan siswa yang telah melakukan pelanggaran berat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.